Oke, recordnya sudah dimulai. Oke, kita mulai. Sebelumnya akan saya cek apakah ada yang masuk. Oke, belum ada sementara. Oke, akan saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. ya, terima kasih. Oke, nah, ada yang masuk. Oke, jadi malam hari ini merupakan malam perdana untuk mata kuliah yang saya ampu semester ini, yaitu sistem otomasi. Nah, sistem otomasi ini merupakan program pilihan, sehingga kelasnya juga ini kelas gabungan, yaitu AI. Kalau nggak salah itu AI 1 atau 2 nih. Oh, ini AI 1. Nah, tadi berarti setengah 7 itu AI 2. Nah, ini merupakan lanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya, yaitu dari IoT. Nah, untuk kelas ini ada yang sudah diampu sama saya sebelumnya? Sudah, Pak. Ada Pak. Oke. Sudah. Oke, terima Sudah, kasih. Pak. Oke. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasan. Nah, kalau sudah pernah diampu dengan saya, biasanya paham di mana untuk bobot penilaian dan kontrak perkuliahan. Oke, saya jelaskan. Untuk bobot penilaiannya absensi 30 dan tugas 30. Untuk absensi sendiri bisa klik online di kampus, kemudian bisa ke isi kolom komentar, ataupun bisa klik absen di kampus sesuai dengan pertemuan yang berlangsung. Kemudian untuk tugas dikumpulkan di e-kampus di tiap-tiap pertemuan paling lambat sebelum UAS. Jadi masih lama, tapi jangan sampai lupa. Kemudian untuk UTS dan UAS itu buat project berkelompok. Bisa sendiri, berdua, bertiga, maksimal berlima. Saran saya sendiri, supaya kalian bisa dapat ilmunya. Kemudian untuk produk perkuliahan, kita juga akan mengadakan seminar. Syukur-syukur di kelas ini bisa mengajak praktisi untuk kita adakan seminar sebelum dan sesudah UTS. Oke, kemudian untuk UTS nanti proyeknya berupa desain perancangan sistem otomasi, nanti diseminarkan, dan juga untuk UAS nanti didemokan proyeknya. Dan tugas ada teori, ada juga praktek, ada juga buat video 3-5 video. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan mungkin? Tidak ada? Kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya. Di akhir slide ada nomor HP saya dan email saya, di grup WA juga sudah ada. Oke, saya lanjutkan. Saya cek dulu apakah ada yang masuk. Oke, sementara belum ada, saya lanjut balik. Oke, kita awali dari sistem otomasi. Mulai berawal dari definisi otomasi. Nah, otomasi sendiri pernah dikemukakan oleh Dorf, yaitu orang yang kerja di pabrik atau buruh pabrik, di mana dia menyatakan tentang otomasi pabrik yang memiliki pengertian yaitu suatu proses tanpa aktivitas manusia secara langsung. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Jadi prosesnya itu tidak ada kaitannya atau yang saling bantuan dengan manusia secara langsung prosesnya. Jadi benar-benar pure mesin semua yang menjalankan. Nah, di otomasi sendiri, khususnya di mata kuliah ini, sistem otomasi, nah kita akan pelajari suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanik, elektronik, dan juga komputer. Nah, jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas sedikit tentang mekanik, elektronik, dan khususnya yang banyak itu tentang komputer. Karena di sini di teknik informatika
dikhususkan untuk gabungan kelasnya berupa AI, Artificial Intelligence. Nah, di mana nantinya untuk project UTS dan UAS-nya bisa berupa software ataupun software dan hardware ataupun hardware saja untuk membuat projectnya sistem otomasi. Nah, kalau pernah dulu di IoT, nah bisa menggunakan software dan hardware pakai Arduino. Nah, di otomasi sendiri nanti kita akan belajar buat software otomasi. Jadi kalian nanti di tujuannya untuk mata kuliah ini sebagai IT otomasi, yaitu membuat software otomasi, membuat robot tapi virtual bukan fisik, yaitu yang namanya RPA, Robot Process Automation. Nah, ada yang sudah pernah mencoba atau membuat RPA? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Oke. Nanti kita belajar membuat RPA, ada prakteknya juga membuat beberapa project, dan syukur-syukur itu bisa buat project UTS dan UAS kalian ataupun skripsi nantinya kalau misalkan belum ada judul atau tema topiknya. Nah, RPA itu udah saya share di materinya, yaitu dari Tom Towley, ini handbooknya, Robot Process Automation, di mana nanti tool yang kita gunakan berupa UiPath. Nah, UiPath itu seperti ini. Ini UiPath Academic. Ini saya share linknya. Bentar. Ini bisa kalian download programnya. Ini free, gratis, dengan versi community, di mana nanti kalian harus login dulu. Contoh saya di login, nanti bisa download aplikasinya, ada dua. Satu ini Download Studio, nanti yang harus diinstal. Dua Open Studio Web, ini menggunakan cloud dari webnya UiPath. Kalau kita nanti belajar pakai ini, Download Studio yang diinstal. Dan yang satu contohnya seperti ini. Kalau yang sudah saya install UiPath, nah UiPath Studio. Nah, nanti kita akan belajar membuat robot RPA. Nah, fungsinya RPA itu seperti apa sih? Contoh garis besarnya itu RPA ada orang, admin biasanya, yang menginputkan data, ada misalkan dapat PO dari customer atau mau dikirim ke customer. Nah, itu bisa digantikan menggunakan robot atau RPA. Jadi proses adminnya kita hilangkan. Nah, contohnya seperti ini area kerjanya. Nah, di sini bisa menggunakan bahasanya VB, Visual Basic ataupun C#. Nah, namun nanti ketika membuat robot pure, nanti kita tidak mengcoding sama sekali. Jadi gampang, orang yang nggak bisa coding pun bisa buat robot. Nah, jadi saya ajarkan yang paling mudah sekali dipahami, bisa biar kalian bisa. Oke, itu garis besarnya. Jadi untuk mata kuliah ini kita akan membuat suatu sistem otomasi, baik itu hanya dari software saja, yaitu berupa RPA, atau software dan hardware, bisa dari Arduino atau PLC. Kita nanti juga bermain PLC, SCADA, HMI, kemudian juga dari hardware, pure hardware-nya saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau untuk user Mac itu pakainya apa ya, Pak? Yang cloud atau yang desktop? Kan tadi sih nyoba download tuh nggak ada UiPath-nya. Kalau di desktop download studio ini diklik, tapi harus login dulu ya, sign in dulu pakai email Gmail. Nah, nanti tinggal diinstal. Ini tuh bisa juga di Macintosh, di Linux juga bisa. Oke, baik, Pak. Nah, tapi syaratnya harus login dulu, harus masuk Siap. dulu. Oke, Tapi pakai cloud nggak apa-apa kan ya, Pak? pakai cloud gak apa-apa, cuman ya harus pastiin jaringannya harus ada internet terus. Siap. Oke, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi itu garis besarnya untuk mata kuliah hari ini.
Jadi nanti kita buat project yang namanya IT automation. Dari berupa softwarenya saja, berupa RPA, robot process automation, berupa robot virtual, ataupun software dan hardware, mirip seperti IoT namun tidak terhubung dengan jaringan, hanya sistem otomasi, ataupun hardware-nya saja, murni hardware mechanical. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau ada, monggo silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, di otomasi sendiri sejarahnya pertama kali itu diterapkan di Amerika, yaitu di perusahaan Ford atau mobil. Nah, atau kalau sebut itu mobilnya mobil Mustang Ford. Nah, itu di daerah Detroit Piston. Nah, di situ makanya disebut sebagai otomasi Detroit karena paling terkenal. Nah, di otomasi Detroit itu di sana mereka membuat produknya yaitu blok mesin, di mana dalam karakteristik pembuatannya satu mekanismenya tanpa bantuan operator. Karena tahu sendiri blok mesin seberatnya seperti apa. Nah, di situ juga ada apa komponen-komponen pendukungnya, screwing, mold dan sebagainya. Nah, itu lewat proses otomasi screwing draper spindle. Kemudian juga untuk transfer dari pos berikutnya ke pos berikutnya menggunakan alat transfer atau line transfer. Kemudian juga operasinya itu untuk permesinan dilakukan secara sekuensial, step by step. Nah, kemudian antara ada yang masuk. Kemudian untuk bendanya juga bergerak secara otomatis tergantung dari pos yang sedang dikerjakan sehingga utilitasnya tinggi. Dan hasil akhirnya yaitu membuat satu blok mesin untuk perusahaan Ford. Nah, diawali dari otomasi Detroit ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjadi pionir untuk perusahaan yang lainnya, khususnya sampai sekarang di perusahaan Jepang udah lebih maju dibanding di Amerika. Nah, contohnya untuk perusahaan TV, handphone, radio, TV, sampai sekarang mungkin di Cina udah lebih bagus daripada Jepang. Bahkan sampai ke komponen-komponen untuk yang komponen pendukung seperti relay, push button, rotary switch, dan sebagainya. Nah, konsepnya nanti ketika kita membuat sistem otomasi itu berupa closed loop. Nah, ada juga yang open loop. Nah, nanti kita belajar apa itu closed loop, apa itu open loop, sistem rangkaian terbuka, sistem rangkaian tertutup. Nah, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Dan di otomasi Detroit, dia menggunakan beberapa teknologi waktu itu, sampai sekarang pun digunakan, di tempat saya pun digunakan, yaitu pneumatik, elektrik, dan juga komputer. Dimana dikontrolnya lewat komputer, ada beberapa tool yang digunakan atau dibuat sendiri untuk mengontrol angin yang masuk ke regulator untuk dikirimkan ke solenoid valve untuk menggerakkan screwing, untuk menggerakkan pneumatik aktuator dan sebagainya. Seperti itu. Dan berikutnya ini mekanisme dari sistem otomasi. Sistem otomasi yang mau dibuat itu mengacu kepada perilaku manusia. Jadi meniru tentang manusia, yaitu tentang sensing, thinking, dan decision making. Sehingga dibuat sistem otomasi bagaimana sistem tersebut nantinya mempunyai sensor sehingga dia mendeteksi adanya barang, kemudian apa yang akan dilakukannya, kemudian terakhir decision making apakah sudah baik atau bagus atau ada yang NG atau good atau oke, seperti itu. Nah, di sini ada contoh untuk clan assembly untuk box. Jadi dikasih ada box, dapat inputan, kemudian dideteksi adanya box, baru dimasukkan material part number, kemudian lewat tangan robot, kemudian kalau udah sesuai lanjut ke proses berikutnya untuk packing dan labeling. Apakah udah sesuai? Kalau sesuai maka lanjut ke proses berikutnya. Nah, tujuan awalnya
Itu dibuat otomasi untuk membantu manusia dari pekerjaan fisik usahanya. Nah, tujuan awalnya seperti itu dan sekarang diterapkan untuk menggantikan manusia. Lebih ke arah efisiensi supaya menjadi lebih murah, kemudian produktivitasnya tinggi. Seperti itu. Dan otomasi sendiri atau automated atau proses yang terotomasi yang mempunyai tujuannya supaya akurasinya tinggi, produktivitasnya tinggi, kemudian presisi, tentu mempunyai standar bahwa sistem tersebut sudah terotomasi atau belum dengan menggunakan bentuk QCDF, yaitu berupa quality, cost, delivery, dan flexibility. Nah, ke tempat ini jika memenuhi semua standar dan tercapai, maka itu bisa disebut sebagai sistem yang sudah terotomatisasi. Adapun ide dasarnya ada 3. Yang pertama menggunakan tool alat, baik itu elektrik, mekanik, dan yang kedua ada controller atau pengendalinya. Nah, bisa menggunakan dari komputer atau ada otak yang mengendalikan alat tersebut. Dan yang ketiga, hasil yang dicapai. Apakah produktivitasnya tinggi, apa biayanya jadi lebih rendah. Nah, seperti itu. Nah, itu diawali di tahun 1960-an waktu itu pembuatan IC. Nah, di pembuatan IC yang mana IC itu rangkaiannya berupa op-amp ataupun transistor yang dibuat menjadi satu rangkaian integrated circuit. Nah, di tahun 1960-an. Nah, di situ masih bentuknya berupa through hole. Nah, kalau sekarang sudah ke SMD, bentuknya lebih kecil. Nah, di tahun 1970-an ada inovasi. Nah, sehingga menjadi lebih kecil kembali, membuat yang namanya microprocessor atau microcontroller di mana di dalamnya terdapat beberapa chip IC sehingga menjadi lebih compact. Nah, disitulah mulai berawal industri 2.0. Sampai sekarang juga masih terus berkembang sampai 5.0. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Kalau suara saya kurang jelas, langsung interrupt aja. Kemudian, ketika kita membuat sistem otomasi, tentu harus adanya controller atau pengendaliannya di mana harus bisa mengendalikan pertama start atau menghidupkan, kemudian stop atau mematikan, kemudian gerakan rotasi dan juga mengatur posisi. Nah, di sini start stop bisa menggunakan sensor, inputan atau timer, menggunakan scheduling, ataupun juga bisa menggunakan motor untuk gerakan atau pengatur posisi. Kalau untuk yang robot fisik. Nah, untuk yang robot virtual di aplikasi juga sama. Kita bisa menggunakan kursor mouse, mengisi text box, mengklik button, memilih alamat pad, atau menjalankan aplikasi yang lain. Seolah-olah ada orang yang mengklik di situ, tapi aslinya tidak ada, robot yang menjalankan. Nah, parameternya ada 2. Yang pertama, ketersediaan atau availability, yaitu berupa toolnya, alatnya. Dan yang kedua, kalau sudah jadi, sudah trial dan berjalan, tinggal maintenance perawatannya. Karena kalau misalkan orang berpikir maintenance itu hanya sebagai fisik atau ada hardware, perlu dilihat apakah kurang grease atau kurang oli, sebenarnya tidak. Software pun butuh maintenance, butuh untuk backup, butuh untuk refresh, atau butuh untuk replace memori supaya tidak ada memori atau bugger. Nah, dari itu semua otomasi diperlukan, di mana tujuannya hanya ada 2. Yang pertama yaitu untuk mengurangi ataupun menjawab permasalahan pertama manpower atau tenaga kerja. Yang mana tadinya diperlukan untuk membantu manusia, sekarang digunakan untuk menggantikan manusia. Dan yang kedua, daya beli. Karena kalau misalkan sudah otomasi, tentu nanti harganya TMC-nya bisa lebih murah dibanding masih menggunakan operator. Harga satu produk atau disebut dengan total margin cost
itu bisa dihitung berapa biayanya dalam pembuatan satu produk tersebut. Karena dari waktu, cycle time, jumlahnya manpower, sama jumlahnya material yang digunakan. Nah, dari itu semua ketika kita sudah settle sistem produksi dengan menggunakan sistem otomasi, tentu ada challenge di mana bisa jadi produk yang kita buat ada arus yang dirubah atau up to date produknya varieties. Nah, disinilah nanti sistem otomasinya harus bisa mengakomodir. Mau nggak mau, mungkin nanti harus diupdate, baik itu software, hardware, ataupun bahasa pemrograman, ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, disitulah nanti ada biaya. Apakah biayanya bisa lebih murah atau lebih mahal, tergantung nanti perubahannya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini mungkin? Nah, selanjutnya ini perbandingan antara manusia dan sistem otomasi. Di mana manusia dan sistem otomasi mempunyai plus minus. Untuk manusia sendiri mempunyai plusnya tentang learning, judgment, dan flexibility. Dan untuk mesin yang buat otomasi, baik itu fisik ataupun virtual, itu mempunyai kelebihan di bidang akurasi, power, speed, dan repeatability. Dan sampai tahun sekarang ini ada yang membuat sistem otomasi untuk mempunyai kelebihan penggabungan itu semua, yang mana berbasis komputer untuk AI atau menggunakan mesin learning. Jadi semuanya bisa diakomodir layaknya seperti manusia yang menggunakan otak mesin. Seperti itu. Oke. Dan ini beberapa alasan perlunya otomatisasi. Seperti tadi tentang produktivitas, tentang biaya, tentang tenaga kerja, bahkan sampai ke kualitas, di mana nanti akan memperhitungkan sebagai parameter kebutuhan untuk sistem otomasi yang akan dibuat. Nah, selanjutnya tentang klasifikasi otomasi, di mana Michael Philip Gruber dia membuat 3 tentang klasifikasi otomasi. Yang pertama, fixed otomasi atau otomasi tetap, di mana sistem otomasi yang ditentukan dengan urutan proses operasi yang tetap berdasarkan konfigurasi peralatannya. Contohnya tentang penyulingan air, penyulingan minyak, kemudian transfer line atau konversi line, dan sebagainya. Dan yang kedua, programmable otomasi atau otomasi yang terprogram. Nah, di sini sistem otomasi dengan menggunakan peralatan dan produksi yang dirancang untuk perubahan urutan operasi untuk mengerjakan produk-produk yang berbeda. Nah, di sini bisa kita upload, download, ataupun kita erase, atau kita modify programnya. Nah, bisa menggunakan PLC, microcontroller, microprocessor, dan sebagainya. Dan yang ketiga, fleksibel otomasi. Nah, fleksibel otomasi ini merupakan gabungan dan penyempurnaan dari 2 otomasi yang lain atau selainnya, yaitu otomasi program dan tetap, di mana di sini mampu memproduksi produk-produk bervariasi tanpa kehilangan waktu ketika proses perubahan produk tersebut. Nah, ketika ada change model, biasanya satu line atau sistem otomasi tersebut sudah sesuai dengan standar FMS, yaitu Flexible Manufacturing System. Jadi waktu untuk downtime perubahan atau modif alatnya, mesinnya, programnya itu nggak ada waktu yang loss, seperti itu. Nah, di tahun 2000 si Nizam Pisnadam dia mengklasifikasikan ada satu lagi otomasi, yaitu yang namanya integrated otomasi atau otomasi yang terintegrasi, di mana semua sistem otomasinya ini menggunakan komputer canggih atau menggunakan sistem komputer, baik itu untuk organisasi engineering, production, marketing, purchasing, dan sebagainya. Nah, itulah disebut sebagai CIM, Computerized Integrated Manufacturing. Nah, di situ juga itu berawal dari proses RPA. Waktu itu mereka nyebutnya program biasa, software. Nah, kalau di tahun 2021 sebutnya sebagai RPA, yaitu Robot Process Automation, yaitu membuat robot virtual yang menggantikan pekerjaan manusia.
Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. Jelas. oke, saya lanjutkan. Dan ini perbedaan atau sifat-sifat dari otomasi, mulai dari otomasi tetap, di mana otomasi tetap ini untuk outputnya mungkin bisa tinggi, namun ketika ada perubahan model, nah ini lambat, butuh banyak waktu untuk perubahannya. Begitupun untuk yang program otomasi, kebalikannya. Ketika ada perubahan change model, ini bisa lebih cepat, namun untuk produk quantity-nya ini lebih sedikit dibandingkan fixed automation. Untuk menyelesaikan dua problem permasalahan ini, makanya dibuatlah sebagai flexible automation. Nah, flexible automation ini secara hardware dan software, di mana hardware ataupun software ini bisa menggabungkan kedua proses otomasi tadi. Nah, yang keempat yaitu integrated automation, ini pure software yang menjalankan, yaitu berupa RPA, yaitu robot process automation. Oke, itu garis besarnya. Nah, ini contoh penerapan otomasi, baik itu di sehari-hari, di organisasi, di pabrik, atau di tempat berita bangsa, pengajaran, di pemerintahan juga ada. Nah, ini ada non-manufaktur dan manufaktur. Kalau di non-manufaktur biasanya di transportasi, baik itu udara, darat, kereta, kapal, itu contohnya pemesanan tiket. Nah, biasanya udah robot atau itu menghilangkan seorang atau admin di sana. Kemudian ada yang bank, mungkin mesin ATM yang bisa menyortir uang, mana uang 50, mana uang 100.000. Kemudian di komunikasi, militer, kereta api, di penjualan, khususnya orang purchasing atau orang sales tentang pencatatan, sistem pencatatan inventory. Nah, itu bisa digantikan dengan membuat robot RPA, robot process automation. Nah, kalau di industri manufaktur tentu secara fisik kita bisa lihat ada lengan-lengan robot, yaitu menggunakan automatic machine tool, automatic robot, dan sebagainya. Oke. Nah, itu garis besar untuk pertemuan hari ini. Jadi tahu nanti kita akan belajar seperti apa untuk mata kuliah sistem otomasi. Dan ini ada tugas untuk pertemuan hari ini berupa buat resume atau rangkuman untuk pertemuan hari ini di Word. Yang kedua, cari jurnal penelitian tentang automation system. Dan nanti dua file ini disimpan dalam satu file, kemudian satu folder, kemudian di zip, kemudian dipaskan di kampus di pertemuan pertama. Nah, untuk tugas dan semua tugas paling lambat sebelum UAS. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nomor handphone saya dan email saya di belakang di akhir slide, ataupun di WA group juga sudah ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini RPA, nanti kita akan belajar yang namanya buat software otomasi, yaitu membuat robot process automation. Ini gratis dan ini diakui di luar negeri. Ini ada sertifikat. Nah, ada yang agent automatic, associate, developer, bisnis, profesional, dan ini sama seperti layaknya sertifikat jaringan, yaitu CCNA, yaitu diakui di dunia. Dan untuk mendapatkan sertifikat juga bisa lewat dari sini, yaitu ada learning plans. Dan ini caranya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, nanti ada ujiannya, pembelajarannya. Kemudian yang kita pengen belajar sendiri juga ada kursus. Ini gratis semua, tinggal niat dan waktunya aja untuk mengerjakannya. Nah, ini juga UiPath ini robot yang bisa nanti terintegrasi dengan hardware. Kalau misalkan ke AI, machine learning, khususnya computer vision. Nah, ini juga ada nih, AI computer vision. Nanti bisa menggunakan laptop yang sudah ada kameranya, yang sudah ada voice note-nya, kemudian yang sudah ada display view-nya, HMI-nya, nanti bisa dimanfaatkan untuk deteksi gambar, untuk deteksi suara, ataupun UI-nya.
berupa HMI, berupa Human Machine Interface. Nah, di sini karir path. Nah, karir path-nya sendiri bagus. Ada yang bisa menjadi automation developer, gajinya sekian, lumayan per tahun. Yang paling besar itu ini automation solution architect. Nah, ini di Amerika, dan di Eropa, kalau di Australia nggak jauh beda, teman lebih sedikit. Nah, di Indonesia hanya untuk perusahaan yang dari Europe ataupun dari Amerika yang mengakui. Untuk yang UiPath bisa digunakan juga. Seperti itu. Nah, syukur-syukur nanti bisa kalian juga bisa dapat ilmunya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan satu hal, minggu depan kita offline. Nah, saya pengen beritahu, mungkin saya belum bisa untuk offline minggu depan karena saya sendiri masih perawatan. Tanggal 18 Juli kemarin saya kecelakaan, patah tulang hidung, patah tulang tangan kiri sama kaki, itu sarafnya kaget, jadi masih belum bisa jalan normal. Nah, sampai sejauh ini sudah 2 bulan belum ke kantor, belum ke kampus, masih fisioterapi ke rumah sakit Siloam untuk belajar jalan. Mudah-mudahan saya cepat sembuh, nanti kita bisa ketemu offline di kelas. Amin. Pak. Jadi mungkin minggu depan sementara kita masih online dulu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya Pak, Iya silakan. itu kalau yang N8N itu juga maksudnya apa Pak? Automation juga ya Pak? Apa tuh? 8N, 8N. N8N itu Pak, nggak tahu itu yang viral. Oh, coba kita cek ya. N8N ya. Saya sendiri belum tahu beneran. N8N. N8N. Apa nih? N8N. Ini bukan workflow automation. Iya itu Pak. Ini mirip sama kayak UiPath juga kayaknya. Automated task integrated application with open source and self-stable solution. Ah iya, mirip ini. Mirip seperti UI, cuman produknya ini menggunakan N8N. Flexible AI. Nah, buat AI agent. Buat chatbot itu Pak. Iya, buat chatbot ini. Kayak di WA gitu, Metaverse. Kalau ini masih ada coding-coding gini. Kalau di UI sudah blok-blok per objek. Wah, bagus nih. Nah, ini nanti saya coba cek dulu nih. Kalau yang UiPath ini contohnya seperti ini nih, saya tunjukin. Path Challenge. Ya benar. Bentar. Benar ya itu ya. Oh, ini RPA Challenge namanya. Nah, RPA Challenge ini contohnya seperti ini. Nah, ini kalau ada operator itu misalkan ada beberapa nih, contohnya ada 10 bagian. Pertama kita mulai nih. Ronde 1 kita isiin. Ketik, submit. Ketik. Yang kedua ini submit. Ketiga. Contoh aja ya. Kemudian ini yang keempat. Kemudian ini yang kelima. Kan banyak tuh, menghilangkan banyak waktu tuh. Klik-klik, misalkan ada pelanggan atau pembeli yang mau beli. Nah, kemudian submit sampai 10 data itu. Nah, ini ada waktunya. Ini aja saya nggak isi semuanya tadi, asal ini 1 2 3 28 detik. Nah, nanti kalau membuat RPA kita buat datanya dalam bentuk Excel dulu. Nah, ini kalau saya download tuh datanya seperti ini.
formatnya ya. Nah, UI challenge ini open. Nah, nanti dia akan membaca RPA itu, membaca Excel isinya untuk kolom first name. Nah, kolom first name, kolom last name, company, ini apa. Nah, nanti dia otomatis akan mengisikan ke sini. Kalau kita reset, kita mulai lagi, start. Nah, ini akan mengisikan langsung submit, submit. Nah, jadi lebih cepat. Bahkan sampai hitungan beberapa detik bisa di-compare nanti hasilnya itu berapa banyak nih. Oh, berapa cepat. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau di perusahaan, oh nih ada yang mau beli, misalkan kayak Unilever. Nah, itu kan banyak tuh customer good-nya. Bisa dari mall atau dari private sector ataupun dari industrial food yang lain. Nah, itu banyak. Nah, saking banyaknya nggak mungkin kalau dikerjakan satu orang satu atau butuh customer good-nya 100 atau bahkan lebih dari itu. Nah, itu bisa menggunakan robot, menggantikan admin yang biasa rutinitas input atau key in manual. Nah, itu bisa digantikan oleh robot RPA. Sama seperti ini juga. Nah, cuman ini saya belum tahu caranya seperti apa. Nah, kalau AI sendiri ini yang sudah hatam kursus dan punya sertifikat itu Pak Alvin Anggih. Nah, kalau saya sendiri belum mencapai sertifikatnya, tapi insya Allah bisa dikit mah ya. Kita ajarkan untuk basicnya RPA itu seperti apa buat projectnya. Dan ini cakep, ini saya juga belum tahu caranya, cuman dari konsepnya ini itu membuat kayak macam membuat Jarvis, nah, seperti itu. Ada AI agent, nah, AI agentnya bisa dari database, Postgre, Anthropic, Entra ID, Jira Software, As Manager, itu channel, update profile, on create user. Kalau kemarin sih yang saya diajarin sama Pak Asep itu Pak Asep Muhyiddin itu buat lebih ke chatbot sih Pak. Jadi buat bridge dari antar AI-nya. Berarti Pak Asep Muhyiddin buat mata kuliah apa tuh? Data mining sih Oh, kemarin. data mining. Kalau data mining cocoknya lebih mudahnya pakainya RapidMiner. Tapi nggak tahu diajarin pakai RapidMiner. Tapi kalau pakai yang ini chatbotnya juga bisa ambil datanya dari GitHub. Tapi kok ada pricing sini? Nggak ada yang gratis ya? Bayar ini. Iya Pak, bayar semua. Mendingan saya pakai yang ini aja, UiPath ini gratis kok. Pakai yang ini dan saya juga banyak kerjaan menggunakan RPA, bahkan ya admin tempat saya udah nggak ada, jadi pakai RPA semua. Walaupun saya 2 bulan ini kecelakaan, tapi bisa dilihat kontrol robot-robot saya itu jalan apa enggak di sana. Karena kalau nggak jalan pasti pada komplain dan ngasih email ke saya, ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Nah, ya kalau ini gratis ini. Ini nggak ada harganya. Ada harganya tapi yang versi profesional dan enterprise. Nah, bedanya apa? Nanti membuat kayak jadi installernya atau exe-nya seperti itu. Atau daftarin di cloud, nah, seperti itu. Kalau ini nanti kita bisa run di laptop kita. Kita tahu robot kita jalan apa enggaknya. Seperti itu. Contoh simpelnya saya buat RPA itu di HR lah. HR itu misalkan sekarang kan banyak tuh yang berkontrak habis atau yang resign atau dapat pensiun dini. Nah, itu nanti dapetin surat paklaring. Nah, paklaring itu surat-surat yang HR itu udah nggak admin lagi yang beresin, pakai robot, tinggal dibuat nama sama nomor apa, kayak tinggal dimasukin aja di Excel nih, siapa saja nih, nama, nomor pegawainya, kemudian nanti run kan langsung bisa jadiin satu file ataupun dia cetak filenya untuk kayak surat paklaring seperti itu.
di UI ternyata dipakai itu kayak gituan untuk skripsi tugas akhir, boleh malah tuh sistem paklaring. Ternyata. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi saya tertarik ini, coba nanti saya tanya ke Pak Asep Muhyiddin ini. Saya belum tahu, malah belum pernah gunain ini. Tapi kalau berbayar paling males saya. Karena harus ya itu, nyoba-nyobanya pakai trial version. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi harus ada yang gratis, ini ada community nih. Community biasanya gratis. Coba community forum. Bukan. Gratisnya cuma 14 hari atau 10 hari gitu, Pak. Nah, itu Setelah trial, namanya trial version. Iya. Nggak ada yang gratis ini. Mau berbayar semua, Pak. Iya. Oke. Harus saya pernah nyoba. Nanti kita pakai ini aja UiPath. Ini gratis selamanya, selama itu versi yang community. Community, saya yang lihat di mana ya, bentar. Oh, ini di awal tadi. Nah, saya keluar dulu. Karena ketika udah di-install nanti jalankan sign in, didaftarin mau versi apa. Nah, dipilih nanti yang community. Kalau pilih ya enterprise profesional nanti ya sama trial sampai berapa hari, 30 hari. Nah, kalau yang community enggak. Di awal doang butuh internet, sisanya nggak butuh internet. Nah, ini community. UiPath Studio Community. Ini free gratis. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Pak, tadi untuk UTS dan UAS itu proyeknya seperti apa ya Pak? Tadi kurang menyimak dan mungkin ada yang baru masuk. Oh, oke. Untuk yang UTS dan UAS itu berupa proyek membuat sistem otomasi. Itu berkelompok, bisa sendiri, berdua, bertiga, maksimal berlima. Nah, karena saran saya mendingan sendiri-sendiri. Nah, untuk proyek sistem otomasinya bisa membuat proyek dari softwarenya saja, yaitu berupa RPA buat robot proses otomasi, robot virtual, atau membuat proyek sistem otomasinya software dan hardware, layaknya seperti IoT. Ada yang menggunakan Arduino atau menggunakan PLC, terserah. Tanpa hubung ada akses internet ya. Kalau ada pun nggak apa-apa, silakan. Kemudian ada sistem otomasi yang menggunakan hardware saja, pure murni mechanical. Seperti itu. Terserah mau milih yang mana. Saya tidak batasi, tema topiknya kalian sendiri yang menentukan. Baik Pak, terima kasih. Nanti kita belajar sedikit tentang ilmu mekanik, elektronik. Nanti saya juga ajarkan apa itu PLC, kemudian SCADA, kemudian juga ada HMI-nya, Human Machine Interface, kemudian belajar RPA. Kebanyakan di dunia IT, khususnya untuk IT automation, mereka hanya belajar untuk RPA saja. Tapi untuk yang secara fisikalnya kadang terbentur dengan biaya dan hardware. Nah, tapi harus bisa. Tapi kalau nggak bisa, kebanyakan sih menghindar. Kenapa? Kadang repot itu doang. Oke,
Monggo silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Jangan lupa absen ya. Ini RPA Challenge ini situs dari UiPath untuk mengecek, misalkan kita bikin aplikasi RPA atau robot process automation manual untuk menggantikan admin mengisikan data-data seperti ini. Ada juga nanti ada situs-situs untuk checking. Nah, saya tahu dari mana? Nah, belajar dari sini kursus. Ada yang web untuk nyari, misalkan saya ingin mau beli laptop Dell di Tokopedia. Nah, ada namanya cara scraping, pengambilan nanti laptop merek Dell harganya apa aja sekian, nanti disimpan di Excel, nanti kelihatan. Oh, saya butuhnya yang harga sekian nih. Nah, cari situsnya mana, ininya berapa speknya. Atau mau lihat misalkan punya toko di Tokopedia atau di Shopee atau di mana, pengen lihat penjualan, atau mau bikin untuk bayar pajak untuk DPJ online. Nah, itu bisa dibuat seperti RPA. Atau bikin email otomatis ketika ada project ngirim output itu ke email lewat WA, itu juga bisa RPA seperti itu. Intinya apapun yang bentuknya digital bisa kita bawa ke robot proses otomasi. Nah, kalau nggak buat digital, contohnya misalkan berupa gambar atau PDF, tapi PDF-nya berupa gambar disimpan dalam bentuk PDF. Nah, itu nanti ada machine learning di situ. Dia akan membaca bentuknya, kemudian aktivitasnya apa yang mau dibuat. Karena banyak yang supplier ngirim PDF tapi PDF-nya berupa foto invoice, foto PO, tapi berupa sifatnya PDF. Oke, clear untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti minggu depan masih online. Mudah-mudahan saya cepat sembuh, nanti kita bisa offline di kelas. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.